Karena pada hakikatnya kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, di antara nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, ya. Sehingga sama-sama kita bisa berada dari waktu ke waktu sampai saat ini. Tentunya kalau kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Dan sudah selayaknya lah bagi kita semua untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan cara bagaimana kita menggunakan yang telah Allah berikan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mata kita dengan fungsinya bisa melihat. Allah memberikan telinga kepada kita dengan fungsinya bisa mendengar. Allah memberikan mulut kepada kita dengan fungsinya kita bisa berbicara. Dan Allah memberikan seluruh tubuh kita dalam kondisi sempurna dan kita bisa gunakan untuk aktivitas. Banyak saudara-saudara kita yang memiliki mata tidak bisa melihat, yang memiliki mulut tidak berbicara, yang memiliki kaki tidak bisa berjalan. Maka bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam mari sama-sama kita limpahkan, dan semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dalam keseharian kita menjalani hidup kita, banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang kita rasakan. Baik itu kondisi senang, kondisi bahagia, kondisi bahkan kita dalam keadaan sakit. Dan tentunya sakit ini adalah menjadi sunatullah yang harus kita hadapi bagi siapapun yang berada di dalam dunia ini. Itu pasti akan merasakan sakit. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi kita, ya, seorang muslim yang beriman, ya, Allah berikan sakit kepada kita, Allah berikan cobaan kepada kita, Allah berikan ujian kepada kita. Tentunya pasti di balik cobaan itu, pasti di balik ujian itu ada hikmah di dalamnya. Bahkan sakit ini, ya, bisa menjadikan orang itu bertobat. Yang tadinya malas beribadah, ketika Allah uji sakit, maka orang itu menjadi rajin beribadah. Ketika orang gaya hidupnya tidak teratur, dengan Allah berikan sakit, maka dia bisa merubah gaya hidupnya menjadi teratur. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa memperbaiki diri ketika Allah uji dengan sakit. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada orang yang ketika Allah timpakan sakit kepada mereka, mereka itu merasa gembira, merasa senang. Karena dengan sakit itu dia bisa memperbaiki diri, dia bisa mengevaluasi, bisa muhasabah dirinya. Apa yang saya lakukan itu terdapat kesalahan, maka itu akan diperbaiki. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika Allah menurunkan penyakit itu, maka juga Allah menurunkan obatnya. Jadi jangan khawatir ketika kita sakit,
kita berbicara, aduh, penyakit saya ini tidak ada obatnya, tidak akan sembuh. Apalagi ketika ada seseorang yang menyatakan bahwa Bapak sakit ini sudah tidak ada lagi obatnya, gitu. Maka harus dikasih tindakan A, B, C, dan D. Gitu. Tentunya kita sebagai muslim harus meyakini bahwa ketika Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obat. Ma anzalallahu da'a illa anzalalahu syifaa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan syifa, menurunkan penawarnya, menurunkan juga obatnya. Likulli da'in dawaun. Ya. Jadi pada setiap penyakit itu ada obatnya. Faida asiba dawa udain, ya. Apabila obat itu tepat, ya, untuk suatu penyakit, baro'a bi'idnillahi azza wa jalla, ya, jadi penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit menimpa kepada kita adalah sebagai suatu takdir yang Allah berikan kepada kita. Berobat dengan suatu yang halal itu juga merupakan ibadah dan yang harus kita lakukan. Hindari berobat, mencari kesembuhan dengan sesuatu yang haram. Karena terkadang banyak bisikan-bisikan yang masuk kepada kita ketika kita sakit. Pak, coba ke sana, Pak, coba ke situ, Pak, coba makan ini, coba makan itu. Padahal ada unsur-unsur kesyirikan. Padahal ada hal-hal yang haram yang harus dimasukkan kepada tubuh itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hal-hal itu. Karena pada hakikatnya kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berobat ke rumah sakit ini, kita berobat ke klinik ini, kita berobat ke gria sehat ini, pada dasarnya itu adalah bagian dari ikhtiar kita, jalan untuk kesehatan. Tetapi pada dasarnya sehat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, jangan risau, jangan was-was, jangan gelisah ketika kita ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan kita, dan tugas kita adalah bagaimana kita ikhtiar dengan sesuatu yang halal, dengan sesuatu yang tidak ada unsur kesyirikan, dengan sesuatu yang tidak ada unsur keharaman. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita menjaga diri kita agar kita menjadi sehat, menjaga diri kita agar kita lebih maksimal dalam beraktivitas, menjaga diri kita agar kita bisa lebih beribadah semaksimal mungkin. Karena sahabat sekalian, yang namanya sakit, yang namanya berobat, yang namanya kesembuhan, itu adalah semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau, jangan khawatir, semua adalah telah Allah takdirkan. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jaga kondisi kita, jaga aktivitas kita, dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah tentunya dengan semaksimal mungkin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.